تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. طيب ليلتكم سعيدة أيها الإخوة. Alhamdulillah بخير. ليلتكم سعيدة. Saidatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah. سعيدة مباركة. كيف حالكم جميعا في هذه الليلة؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana anta ya Ustaz? طيب الحمد لله أنا بخير. قبل نبدأ دراستنا هيا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah mulai ke tanda i'rab jar. Kemarin kita sudah membahas terkait tanda i'rab rafa dan juga nasab. Sekarang kita masuk ke di bagian. Nah, perlu diketahui teman-teman, i'rab ini atau al-alamat minal i'rab, tanda-tanda dari i'rab ini sangat penting sekali untuk teman-teman mengetahuinya, lebih-lebih teman-teman hafalkan untuk tanda dari setiap i'rabnya. Karena tanda i'rab ini nanti sebagai dasar untuk bisa lanjut ke pembahasan berikutnya terkait marfu'atil asma, isim-isim yang wajib dibaca rafa, mansubatil asma sampai mahfudatil asma. Oleh karena itu, teman-teman teks atau materi yang pernah saya kirim itu mohon untuk dihafalkan teman-teman ya. Mohon untuk dihafalkan agar nanti bisa mengikuti dengan baik ketika sudah masuk di bab marfu'atil asma. Tayyib. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala walil khafdi salasu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Fa'amal kasratu fatakunu alamatin khafdi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi al-munsarifu wa jam'u taksiril munsarif wa jam'ul manis salim wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma al-khamsah wa fit tasniyah wal jama' wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Itu terkait dari matan kitabnya, saya juga jabarkan sesuai dengan redaksi kitabnya. Jadi ciri-ciri jar itu, ciri-ciri jar. Tanda i'rab jar itu ada 3, ya. Sebagaimana tanda rafa dan juga nasab, rafa tidak hanya dhammah, nasab tidak hanya fathah, begitu juga dengan jar itu tidak hanya kasroh. Kapan i'rab jar itu berharokat kasroh? Yang pertama, ketika berupa isim mufrad. Nah, ketika berupa isim mufrad. Yang pertama, contohnya marartu bitolibin. Marartu bitolibin. Marartu bitolibin. Tolibin di situ dia i'rabnya jar karena didahului oleh huruf jar. Ya. Kemudian jamak taksir, contohnya marartu bitullabin. Sebagaimana pembahasan kita terkait jamak taksir kemarin yang singkatnya jamaknya ini tidak bisa kita membuatnya sendiri seperti jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim, melainkan kita harus merujuk ke kamus ya, merujuk ke kamus atau literatur Arab penggunaan dari jamak taksirnya itu bagaimana. Namun insya Allah kapan waktu saya akan memberikan ringkasan terkait jamak taksir. Kalau semisal masih ada waktu, kita akan mempunyai 15 hari. Kalau misal masih ada waktu, saya akan memberikan materi yang keluar dari matannya, yang keluar dari redaksi matannya. Karena dari matannya tersebut hanya menyebutkan jamak taksir aja, tidak ada al-mabahis fi ma yata'allaq bi jam'it taksir, tidak ada pembahasan secara spesifik terkait jamak taksir. Kenapa demikian? Ya, karena ini kitab khusus untuk pemula,
tidak lanjutan. Kalau lanjutan ada terkait pembagian jamak taksir, ada di kitab Alfiyah. Kemudian jamak muannas salim, marotu bitolibatin. Marotu bitolibatin. Kemudian ya, kapan ya? Ketika berada di isim tasniyah. Ketika berada di isim tasniyah, contoh marotu bitolibaini. Marotu bitolibaini. Kemudian jamak mudzakkar marotu bimuallimina. Ya. Marotu bimuallimina. Bagaimana sih cara kita membedakan itu isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim ketika tidak ada Harokatnya thayyib. tidak begitu. Patebaan ketika tidak ada harokatnya, maka kita yang pertama melihat dari segi makna itu yang dikehendaki dua atau lebih dari dua. Tapi kalau ada harokatnya sebelumnya itu fathah, maka dia isim tasniyah menunjukkan arti dua. Sebelumnya ada fathah. Kalau sebelumnya itu kasroh, maka berarti dia jamak mudzakkar salim. Ya, itu kalau kita mengetahui ada harokatnya. Kemudian asma khomsah yang kayak kemarin itu abun, akhun, hamun, fudu. Jadi terkhusus isim itu saja, selainnya tidak bisa. Nah, asma khomsah ketika didahului oleh huruf jar atau ketika dibaca jar, itu nanti tandanya adalah ya, sebagaimana yang sudah saya tandai. Kemudian fathah. Fathah ini di mana? Di isim apa ketika jar itu menggunakan tanda fathah? Kalau nasab, fathah ketika isim mufrad. Nah, ini fathah. Kok lucu, walaupun kemasukan huruf jar, tapi dia dibaca fathah. Itu kapan? Ketika berupa isim hoiru munsorif. Isim hoiru munsorif ini adalah kalimat yang tidak bisa ditanwin. Perlu teman-teman ketahui, pada dasarnya kalimat ketika tidak ada alnya itu harus ditanwin. Contoh misalnya, kolamun. Pada dasarnya kalimat kok tidak ada alnya itu ditanwin. Ya. Itu ditanwin. Tapi ada kalimat tidak ada alnya, tapi dia tidak ditanwin atau tidak boleh ditanwin. Nah itu disebut isim ghairu munsorif. Saya ulangi lagi. Pada dasarnya kalimat itu kalau tidak ada alnya itu harus ditanwin. Kalimat isim ya teman-teman. Kemudian ada kalimat seharusnya dia ditanwin karena nggak ada alnya, tapi dia tidak boleh ditanwin. Itu disebut kalimat apa? Lah dalam hal ini itu disebut kalimat isim ghair munsharif. Dia walaupun tidak ada alnya itu tetap tidak boleh ditanwin. Nah, isim ghair munsharif ini jarnya menggunakan tanda fathah walaupun kemasukan huruf jar. Contoh an Aisyata radhiyallahu anha. Nggak boleh an Aisyatin. Nggak boleh an Aisyatin atau an Aisyati. Nggak boleh. Nah, tayyib. Kemudian saya akan sekilas membahas terkait isim ghair munsharif itu apa saja. Tapi sebelum itu perlu teman-teman ketahui i'rab ya, i'rab atau tanda dari isim ghair munsharif. Yang pertama, isim ghair munsharif itu tidak boleh ditanwin ya. Yang kedua, ketika didahului oleh huruf jar ya, itu harus dibaca fathah. Contoh min masa jida. Contoh min masa jida. Kapan dia berharokat kasroh? Ya, kapan dia berharokat kasroh? Ketika yang pertama terdapat al. Minal masa jidi. Ya. Dia kembali ke settingan awal. Nggak boleh fathah karena ada alnya. Yang kedua,
karena menjadi mudhof. Ini kalau ini lihtiwal fil awamil ini masih ada alnya. Satu misal lihtilafi atau misal di sini saya tuliskan contoh min masajidil fahira. Kalau teman-teman pernah mendengar susunan mudhof atau susunan idhofah yang mana terdiri Ya. dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ini ketika dia jadi mudhof, dia kembali ke settingan awal, tidak boleh di fathah. Oke, itu sekilas karena nanti akan ada pembahasan khusus terkait bab idhofah yang mana ada di bab mahfudzatil asma. Untuk hari ini teman-teman minimal itu mengetahui apa saja sih isim-isim yang disebut isim huruf munsharif. Kalimat apa saja yang tidak boleh ditanwin. Kalimat apa saja yang tidak boleh ditanwin. Isim huruf munsharif atau kalimat bisa disebut isim huruf munsharif itu ada kalanya mempunyai satu alasan, ada kalanya mempunyai dua alasan. Satu alasan dia bisa disebut isim huruf munsharif itu apa? Jadi ilat itu kalau guru saya menerangkan itu alasan, sebab dia demikian itu kenapa. Ada kalanya satu alasan, ada kalanya dua alasan. Gitu. Jadi kalau misalnya Gus Ridwan menerangkan terkait ilat itu diibaratkan sebagai alasan. Kalau teman saya itu menyebutkan penyakit dia tidak boleh ditanwin. Nah, ada kalanya satu ilat, ada kalanya dua ilat. Ilat yang pertama atau kalimat yang satu ilat saja atau satu alasan saja itu karena berupa sihot muntahal jumu. Sihot muntahal jumu ini apa? Jamaknya jamak. Jadi di atasnya jamak taksir. Satu misal di situ masa jitu. Jamaknya masa jitu ini sudah tidak ada ya, sudah mentok. Nah, istilahnya itu disebut sihot muntahal jumu. Dia mengikuti wazan mafailu. Mafailu. Mafatihu ya. Mafatihu itu juga termasuk isim huruf munsharif. Kemudian mafailu contohnya masobihu. Pokoknya kalimat kalau mengikuti wazan mafailu sama mafailu itu nanti dia disebut isim huruf munsharif dengan satu ilat. Yang kedua alif taknis atau alif yang menunjukkan perempuan. Ada kalanya alif maksurah, ada kalanya alif mamdudah. Gampangannya alif maksurah itu apa? Sebelum alif, ini disebut alif ya teman-teman, dia bukan ya. Jadi dalam bahasa Arab, ya bengkong atau ya yang tidak ada titiknya itu disebut alif. Nah, alif laizimah. Nah, sebelum alif itu berupa harokat fathah. Ya. Kubro. Ini namanya alif maksurah. Kubro ini mu'anas teman-teman, bukan mudakar. Kubro ini mu'anas. Kubro, sughro, kemudian hubla. Mengikuti wazan fu'la itu nanti mu'anas, bukan mudakar. Kemudian alif mamdudah, alif yang panjang. Mamdudah itu panjang. Contoh hamro'u. Sofro'u. Jadi sofro'u nggak boleh dibaca sofro'un. Ya. Kubron nggak boleh. Suhron nggak boleh. Suhro. Kubro. Gitu. Itu yang disebut alif tanis. Nah itu nanti dia merupakan isim huruf munsharif. Yang banyak tidak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua ada kalanya dua ilat. Dua alasan dia menjadi isim huruf munsharif. Yang pertama karena alamiah. Nama orang. Nama orang tapi mengikuti wazan fi'il. Dia mirip dengan wazan fi'il.
Dia itu mirip dengan af'alu. Nama orang tapi mirip dengan af'alu. Contoh Ahmadu. Ahmadu, Yazidu itu juga karena mirip dengan wazan fi'il. Kemudian nama yang diakhiri oleh alif nun. Usmanu, Sulaimanu. Pokoknya kalau ada nama diakhiri oleh alif nun, nanti dia disebut isim ghairul munsharif. Tidak boleh tanwin. Nggak boleh Usmanun, nggak boleh. Sulaimanun, nggak bisa teman-teman. Kemudian taknis atau nama yang menunjukkan perempuan Fatimatu. Loh. Fatimatu. Ini ngapain itu? Fatimatu. Fatimatu. Aisyatu. Nah itu kalau kemasukan huruf jar, ya dibaca fathah min Fatimata. Min Aisyata. Kemudian ajam itu nama non Arab, Ibrahimu, Ismailu. Pokoknya nama non Arab, ya, nama non Arab, bukan dari Arab, bukan dari negara Arab. Kemudian ada kalanya wasfiyah menunjukkan sifat ahmaru yang merah, tapi mirip wazan af'alu. Kemudian ziyada alif nun sakronu. Di samping dia sifat sakron itu yang mabuk. Dia juga ada alif nunnya. Kemudian udul ini perpindahan sebuah lafadz pada wazan fu'alu. Nah, contoh kayak ukhoru. Atau nama orang, Zahilu menjadi Zuhalu. Nah, itu namanya udul. Cuman hada syakun jidan. Ini sangat jarang sekali kalau udul ini. Termasuk juga sulasu. Itu juga udul. Jadi udul itu istilah bagi sebuah lafadz yang dibentuk, yang diikutkan wazan fu'alu. Mudahnya seperti itu teman-teman. Tayyib tilkahya asyarhu al-wajiz fima ta'alaq bi alamatil jarri. Itu tadi materi singkat terkait ciri-ciri i'rab jar. Hal indakum soal, apakah ada pertanyaan teman-teman sebelum melanjutkan ke materi berikutnya? Tafadhol. Yang tadi isim ghairul munsharif yang masa kita itu termasuk jamak taksir ya itu ya. Nah, dia juga merupakan jamak taksir. Tapi mengikuti wazan Mafa'ilah. mafa'ilu, yang mana dia disebut sigot muntal jumu. Sigot muntal jumu itu ciri-cirinya itu mengikuti wazan mafa'ilu sama mafa'ilu. Gitu. Al-akhir, yang lain? Kalau Yusufa itu masuk ajam, isim ajam. Yusuf itu dari mana? Kalau bukan dari Arab berarti bukan. Yusuf Yakub itu masuk apa itu? Caranya mudah, tinggal kita cek di Al-Quran. Dia ditanwin apa enggak? Gak ada tanwinnya biasa. Yusufa Yakub. Nah, berarti dia termasuk ajam. Jadi seakan-akan kayak Nabi Ibrahim itu seakan-akan dari Arab tapi bukan. Dia bukan nama dari Arab, bahasa Arab. Artinya ajam.
Al-akhar yang lain? Eh, izin Ustaz. Jadi kalau nama Arab itu atau Ajam itu dia barisnya selalu domah itu ya, Ustaz. Benar, Ustaz? Nah, dhammah ketika tidak didahului apa-apa. Jadi Hmm, misalnya didahului oleh huruf jar, nanti harokatnya fathah. iya, iya, Contoh iya. Ibrahimu, kemasukan huruf min, nanti Ibrahima. Hmm. Aisyatu, kemasukan min, min Masa Aisyata. gitu. Gitu ya. Al-akhar yang lain? Yang bawah coba yang bawah tadi. Yang tadi Ustadz. Hah? Yang bawahnya alamatul. Yang mana? Ya, ini ya, ini coba. Insya Allah nanti akan saya bagikan ketika sudah selesai ya materinya. Karena ini di samping saya mengajar, saya juga menyiapkan sebelumnya gitu. Berarti belum semua ini. Belum semua. Misalnya baru kali ini pakai tab, makanya sudah berani. Kalau sebelumnya hanya di PowerPoint, sama langsung di kitabnya aja. Tayyip, mafi soal? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke alamatil jazmi. Tayyip. Kita masuk ke alamatil jazmi, teman-teman. Ciri-ciri atau tanda dari i'rab jazm itu ada 3, ada kalanya sukun, hadfun nun, harful ilat. Hadfun nun itu membuang nun, kalau harful ilat itu membuang huruf ilat. Huruf ilat itu ada Ya, wawu, dan ya. alif, ya. Alif. Ya. Wawu, alif, ya. Itu namanya huruf ilat. Tapi dia dibuang ketika ber'irab jazm. Yang pertama sukun ketika fi'il mudhari' syahir, artinya tidak ada huruf ilatnya. Contoh at-talibu lam yadrus ad-darsa. Karena kemasukan amil jawazim, maka harokatnya di sukun karena berupa fi'il mudhari' sahih akhir yang mana tidak ada huruf ilatnya. Kemudian hadfun nun, kapan membuang nun itu ketika berada di af'al khamsah. Contoh al-muallimuna lam yahduru, nunnya dibuang. Aslinya yahduruna, nunnya dibuang. Wawunya itu diganti alif. Alif zaidah lidalalati ala hadfun nuni. Nah, kemudian huruf hadfu ilati yang membuang huruf ilat ini saya perlu jabarkan. Fi'il mudhari' itu ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Sahih akhir ini tidak ada huruf ilatnya di akhirnya itu. Yunadzimu, yantakilu, yasmahu. Contoh fi'il mudhari' yang mu'tal akhir yang ada huruf ilatnya seperti yad'u, yad'u, yatslu, yarju, ya'fu. Ini dia ada huruf ilatnya waw. Kemudian ya, mu'tal bil ya. Contoh yarmi, yarwi, yahdi. Alif. Bedanya gimana sih sama ya sama alif? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Pokoknya kalau tidak ada titiknya ya, atau ya bengkong, nah itu disebut alif dalam bahasa Arab. Contohnya yaksa. Oh, nggak ada harokatnya ini.
yahsya, yardo, yanha, yas'a. Ini dia merupakan isim, merupakan fi'il yang mu'tal akhir bil alif. Nah, untuk i'rabnya bagaimana? Karena kita bahas jazm, karena dia jazm, i'rabnya adalah jazm ketika didahului oleh amil jawazim ya. Tandanya apa? Membuang huruf ilat. Contoh yada'u, wawunya dibuang. Ayyad'u gitu. Ayyadlu, wawunya dibuang. Begitu juga dengan ya, ayyarmi, ya. Ayyarwi. Tapi kalau kemasukan amil nawasib, nanti harokatnya fathah dhahira. Ayyad'uwa, ayyarmiya. Tapi kalau yang alif ini, yang mutal bil alif, dia itu tetap ayakhsha ya ayakhsha, ayardo ya tetap ayardo. Tapi kalau kemasukan amil jawazim nanti hadfun nun. Tayyib, tilka hiya al-mabahis fima yata'alaq bi alamati jazmi. Hal indakum soal fima yata'alaq bi alamatil jazmi? Tafadhal. Bisa di scroll ke atas lagi, Ustaz? Scroll ke atas ya. Ya. Ya, saya maaf, Ustaz. Anda masih apa namanya belum paham dengan ini. Af'alul hamsah itu maksudnya apa, Ustaz? Oh, af'al khamsah itu fi'il yang ada 5. Bentar. Karena yang pertemuan pertama itu nggak itu belum sempat Ya, lihat ini. videonya, Ustaz. Nah, Tayyib. Nah, jadi khusus fi'il ini ya, af'al khamsah, fi'il yang ada 5 ini. Dia itu kalau rofa tandanya nun. Kapan si rofa? Ketika tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Berikut juga yang mengikuti wazan yaf'alani seperti yadhabani, yakhrujani, yadrusani. Nah, itu nanti kalau i'rabnya jazm ya karena didahului oleh amil jawazim misalnya lam, nanti nunnya dibuang ya, nunnya dibuang misalnya tan surina misalnya tan surina kemasukan misalnya yan surina yan suroni kemasukan lam yan suro. Nah, nunnya ini hadfun nun. Nunnya dibuang karena kemasukan amil jawazim. Begitu juga ketika kemasukan amil nawasib. Tapi kalau tidak dimasuki oleh dua amil itu, amil nawasib atau amil jawazim, nanti nunnya tetap. Gitu, akhi. Kaifa? Fahimtum? Fahim Fahim nafsa. Fahim tuh. Nah, tayyib. Tayyib. Tuh. Alhamdulillah. Al-akhir? Ada yang perlu ditanyakan? Jadi Ustadz, kalau Mm-mm. apa namanya Yazam ini masuk huruf lam itu sukun ya huruf akhirnya Ustadz gitu ya. Oh, lam Karena ini dah. Oh ya.
Amil jawazim. Amil jawazim itu kalimat yang menyebabkan salah satunya sukun. Salah satunya sukun. Soalnya ada kalanya sukun, ada kalanya hadfun nun. Ketika afal khomsa. Ada kalanya membuang huruf ilat ketika apa ini? Ketika terdapat huruf ilat di akhirnya. Jadi tidak hanya sukun aja. Kapan sukun? Ketika fiilnya itu sahih akhir. Tapi kalau bukan sahih akhir, nanti bukan sukun tandanya. Melainkan hadfu harfil illati, membuang huruf ilat. Kaifa akhi, tahu bedanya fi'il sahih akhir sama mu'tal akhir? Lama Ustaz, lama. Oh, belum. Baru bergabung atau gimana? Betul Ustaz. Tayyib. Karena di tempat saya itu yang belum stabil Ustaz. Karena saya ini di Sumatera Ustaz. Nah, tayyib. Sekarang sudah stabil? Alhamdulillah, dalam beberapa hari ini Ustaz. Nah, tayyib. Jadi gini singkatnya. Kapan kalimat fi'il itu disebut sahih akhir? Kapan kalimat disebut fi'il sahih akhir? Ketika akhir kalimatnya tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja? Ya, wow. Alif, wawu, ya. Nah, contoh kayak yunadimu. Ini kan akhirnya bukan antara wawu, ya sama alif. Yansuru, yadkhulu, yakhruju. Itu kan akhirnya itu, huruf akhirnya bukan salah satu dari wawu, ya atau alif. Yaitu namanya sahih akhir. Konsekuensinya kalau sahih akhir, rafa tandanya dhammah, nasab tandanya fathah, jar tandanya jazm tandanya sukun. Namun ketika fi'il sahih fi'il mudhari'nya itu berupa mu'tal akhir, yang mana akhir dari kalimatnya itu terdapat antara wawu, ya atau alif, maka dia disebut fi'il mu'tal akhir. Nah, kalau mu'tal akhir, ada ketentuannya. Kalau rafa, tandanya dhammah muqaddar. Dhammahnya dikira-kirakan. Yada'u. Kalau nasab, fathah dhahira, ayyada'uwa. Ayyada'uwa, ayyarmiya. Tapi kalau jazm, itu membuang huruf ilat. Jadi, wawunya ini dibuang. Ketika kemasukan amil jawazim. Lam. Yada'u. Gitu. Nggak boleh ditampakkan wawunya. Gitu. Kaifa fahimtum al-farqu baina sahih akhir wa mu'tal akhir? Bisa dipahami? Nah, Ustaz, syukur Ustaz. Yang yatu tadi lam yatu wawunya nggak dibaca panjang berarti ya yatu gitu. Karena nggak ada wawunya. Walaupun tadi kan hadfun nun ya. Ilat ya, huruf ilat. Beda. Beda. Itu bukan wawu huruf ilat itu. Itu wawu jamak namanya. Untuk membedakan yang pakai ya tadi loh, itu berarti tidak berharokat.
Obat menyerah, banyak banyak air dia enggak cuma karena dia ya, maaf. Itu ada penghalian. Jadi afal khamsah itu beda dengan fi'il mu'tal akhir, ya. Kalau mu'tal akhir tandanya dengan membuang huruf ila, tapi kalau fi'il yang afal khamsah termasuk afal khamsah itu nanti membuang huruf nun. Tayyib, ada aku soal? Tadi yang untuk membedakan antara sem tasniyah dan jamak itu berarti dilihat dari fa'ilnya yang tidak berharokat tadi. Dilihat dari fa'ilnya. Tadi saya tidak menerangkan demikian. Jadi saya menerangkan bagaimana caranya melihat. Yang pertama, lihat terjemahnya, menunjukkan arti dua atau enggak. Kalau dua berarti isim tasniyah, kalau lebih dari dua berarti jamak. Ini bukti mas tu'a tanya isim atau fi'il? Iya, untuk membedakan kan ada biasanya ada fa'ilnya untuk membedakan yang tasniyah dan jamak itu kan tidak berharokat gitu. Yang mana ini fi'ilnya atau isimnya? Ya fa'alin yang fi'ilnya. Oh, fi'ilnya. Kan kalau misalnya tidak tahu maknanya seumpama itu ya, berarti harus melihat fi'ilnya gitu. Suka gitu loh. Melihat apanya? Fa'ilnya dua atau banyak Nah, gitu loh. tayyib. Itu kalau fa'ilnya fa'il yang domir. Bukti. Fa'il yang domir. Tak kasih info. Dulu. Begini. Dulu. Duh. Waduh, nggak ada yang kosong ini. Oh, ini ada. Oke. Jadi gini. Itu nanti berhubungan dengan insya. Kalau yang suruh, ya, fa'ilnya ini, kalau fa'ilnya dohir, ukti masuk atau fa'il dohir sama fa'il domir? Ya, Nah, caranya membedakan. Kalau before,
Kalau before itu menyesuaikan fa'il domir, kalau after tidak perlu. Contoh misalnya, yansuru mu'allimuna. Nah, kayak gini kan tidak sesuai. Kapan sesuai? Itu ketika after mu'allimuna yansuruna. Gitu. Ini yang Ukti maksud? Ya, berarti kan dilihat Ya, failnya nah gitu loh. baik. Tergantung filenya file apa dulu. Fail Nah, dohir. nah, kalau file dohir satu cukup. Kaifa belum begitu paham terkait file ya. Kan gini, dahaba misalnya satu ini. Ini tuh bisa filenya itu bisa mufrad, tasnya atau jamak. Daba al-mu'allimu bisa, daba al-mu'allimani bisa, daba al-mu'allimuna bisa. Begitu juga yadhabu. Yadhabu al-mu'allimani bisa. Nah, kan failnya kan, walaupun failnya dua tetap yadhabu. Tapi kalau setelah isim misalnya mu'allimani, yadhabani gitu. Failnya berupa isim domir. Artinya dia yadhabani budalan sopo mu'allimani dua guru. Gitu bukti Mas Tuah. Oh, kalau yang dahaba Ini tadi yang dimaksudkan bisa untuk semua ya. bisa untuk semua. Dhaba mu'allimani, dhaba mu'allimuna bisa. Mengikuti berarti. Yang berubah itu after isim, ketika setelah isim atau failnya berupa isim domir. Harus menyesuaikan, kalau isim mufrad berarti satu, kalau tasnya dua, kalau jamak berarti jamak, menyesuaikan dengan isimnya. Teman-teman mungkin masih bingung terkait fa'il, nggak apa-apa karena belum babnya. Kaifa? Astamir, saya lanjutkan. Sebenarnya poin pentingnya itu di marfu'atil asma, isim-isim yang wajib dibaca rofa. Poin pentingnya itu di situ. Marfu'atil asma, mansubatil asma, mahfudatil asma. Di situ titik fokusnya. Kalau ini cukup sebatas paham sama hafal minimal. Paham sama hafal. Karena bisa jadi waktu itu paham, waktu diterangkan paham, tapi ketika menyebutkan nggak tahu, belum bisa menyebutkan. Ya karena udah hafal itu. Karena sudah dulu di Martin masih SD. Cina lupa. Nah, tayyib. Tapi perlu diketahui teman-teman, di samping teori juga harus praktek. Kalau nggak kan masa buatan paham. Kaifa? Kalau nggak dipraktekkan memang sulit pahamnya. Kalau dipraktekkan itu malah lebih paham itu loh. Kadang justru kalau praktek tapi teorinya kurang, itu nanti juga tidak bisa. Pada intinya itu keistiqomahan dalam praktek, itu yang penting. Keistiqomahan dalam praktek. Nanti kita prakteknya itu ketika dimasuk di marfu'atil asma. Nah itu nanti baru kita bisa
menanyakan ini kedudukannya sebagai apa, kedudukannya sebagai apa. Karena fokusnya itu ketika di marfu'atil asma. Baik, al-akhar yang lain. Kaifa utimas doa? Syukran. Utimas doa itu ngajar apa? Belajar tahfidz. Oh, tahfidz. Tapi suka kitab kuning ya? Asalnya dari mana? Gimana? Asalnya dari mana? Anak nasi itu anak. Maksudnya pas di pondok. Enggak, asalnya dari mana? Ya, Jawa Urut, Timur atau mana? Kalau Jawa Tengah, Jepara. oh, Itu tapi kalau sudah mana ini pakai iki pakai iku. Jawa. Yo iku, nggih. Iya, pakai Jawa ya. Nggih, pakai Jawa. Oh ya, nanti bisa nanti saya jawakan kalau makna nih, kalau menganalisis kalimatnya. Tapi Pak Lakhar, yang lain? Ini yang hadir cuma 9. Gimana kalau kapan waktu kita jadwalkan pagi atau siang? Nanti coba saya voting di grup. Kalau pagi malah ngajar di PAUD, kalau siang ngajar di Ponpes. Masuk sekolahnya sekarang. Ini liburan saat ini. Nah, iya liburan kan. Liburan kita bahasnya. Baru Sama, saya juga nggak bisa kalau misalnya nggak liburan. Tayyip, yang lain? Akhi Arizal, Akhi Mawardi ini kayak sama Ukhti Mas Tua saja saya ngajarnya. Akhi Abza, Akhi Muhammad Sadid, Muhammad Rohid, Muhammad Mukhlis. Perlu dibaca dulu, Ustaz. Nah, Tayyip, nggak apa-apa. Baca-baca dulu supaya tahu. Karena Nah, misalnya ada yang perlu ditanyakan waktu baca-baca, misalnya ada yang belum paham bisa ditanyakan. nah, benar, Ustaz. Cuma Tayyip. kalau jadwalnya mungkin ya nggak pas juga malam ya. Cuma itulah yang kawan-kawan kan ini Iya, kalau pagi ya mungkin ya sibuk dengan kerjaan juga. Kalau saya nggak masalah sebenarnya. Karena kan ini Tayyip. kegiatan pun lagi libur juga kan. Nah, Nah, bisa pagi, sore juga bisa. saya mau ikut aja Ustaz. Dalam masa liburan Nah, ini Tayyip. 2 minggu ini oke boleh bolehnya. Nah, sahih. Nanti coba saya voting di grup ya. kalau sore saya nggak bisa, malah ngajar di Ponpes. Oh, nanti saya konsepnya sore dan malam. Oh gitu. Sore dan malam. Sore masih di Ponpes. Ponpesnya nggak libur. Enggak, Ponpes sudah libur. Dan libur kan sekolahnya. Oh, Ponpes Ponpes kan liburnya kapan, Bob? Ponpesnya? Ponpesnya perpulangan biasanya mau lebaran. Oh, Latih. nah, Tayyip. Ustaz Biasanya kan kesibukannya di Ponpes mana Ustaz? Saya Jombang lebih tepatnya. Oh Jombang ya. Jombang itu terkenalnya Tebu Ireng, Pondok Tebu Ireng di Gus Dur. Betul, betul, betul. Jadi eh, kuliah sudah selesai saya. Sudah, alhamdulillah sudah lulus S2 di UIN Maliki, UIN Malang. Oh ya, nah.
Oh ya, kenal sama Pak Helmi gitu ya. Ustadz Hilmi itu pembimbing kedua. Nah. Terus itu Ustaz mau tanya. Tayyip, yang mana? Ini karena kita, saya juga kan baru ini di pelajaran anu ini bahasa Arab. Ini loh apa tulisan ini orek-orekannya ini tidak ada tulisan yang pakai ini loh, pakai digital itu, komputer itu di apa di daftar. Nah, Tayyip, ini nanti setelah ini saya share. Oh gitu ya ya. Karena Karena memang di bab marfatil asma nanti saya potong dari sini. iya, Kurang kemudian dua ini ini sebenarnya. oh iya iya. Tayyip, Oh ini gimana? kemudian kalau yang di terjemahan ini yang barusan dijelaskan itu yang mana ini Ustaz? Mengenal tanda i'rab ini ya? Iya, coba dilihat Arabnya. Arabnya dulu dilihat. Kemudian di halaman berapa? Ya, Tuh. Karena oke, saya siap. sama sekali tidak melihat terjemahnya. Saya langsung lihat Arabnya. Iya, kalau kita kan ya lebih biasa coba Arabnya ini ya karena mungkin masih Nah, baru ya kita agak mungkin harus harus intensif menerjemahkannya kan yang satu-satu gitu. Jadi Tayyip. dipadankan sama terjemahannya ini gitu. Jadi saya cocokkan Kalau yang sekarang terjemah. di mm, Iya gitu. Oh, berarti kalau di ini sekarang ya coba di saya lihat tanda i'rab jazm. iya ya ini saya cari yang mana ini yang jelas. Oh, yang ini mungkin halaman 25 ini ya bagi jazm ada dua tanda. Ya, Halaman 25 ya Ustaz. sahih. Ada itu sukun dan al-hasu membuang. Adapun sukun. Oh iya iya. Kalau Fi'il di yang bahasa Arab, sahih ini. iya, iya. Mm-mm. Yang di bahasa aslinya ini yang halaman berapa? Halaman Arabnya. yang di Arabnya. Yang di Arabnya Ini ya, halaman. halaman 6. Walil Oh jazmi iya ini ya. alamatani. Babul Nah, i'rab ini ya, babul i'rab. Babu ma'rifati termasuk babul alamat alamatil al-i'rab. i'rab. Oh yang bawah ini ya mengenal tanda-tanda i'rab. Iya 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 betul Ustaz ya. Iya, syukran Ustaz. Afwan. Jadi untuk teman-teman sebagai dasar itu minimal teman-teman itu ya emang harus dihafal teman-teman yang tanda-tanda i'rab ini terlebih dahulu. Kemudian mengenal apa itu isim mufrad, apa itu isim tasniyah. Insya Allah saya sudah terangkan apa itu jamak dzakar salim, apa saja asma khamsah, apa saja afal khamsah. Itu ketika teman-teman sudah minimal sudah hafal teman-teman, bahkan di pondok itu
Nah, kalau kita ke rumahnya kiai-kiai, insya Allah ini yang akan dikasih. Minta doanya kiai. Apa? Jadi kita baca. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. 1000 kali. Kalau kita akan enteng, kurang resi. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Setelah 1000 kali bacakan surah Al-Fatihah. Wahid jangan. Insya Allah ada kemudahan. Baik. Jadi ketika teman-teman itu sudah paham istilah-istilahnya dan hafal sama ciri-cirinya, ketika kita sudah masuk ke bab marfu'atil asma, ini kita nanti bisa nyambung. Karena poinnya di sini. Jadi ada isim yang wajib rofa, nggak mungkin nasab, nggak mungkin jazm, apalagi jar. Apa saja itu? Ini fa'il. Nanti kita akan bahas satu-satu. Fa'il, kemudian maf'ul ladzi la yusamma atau maf'ul naibul fa'il, mubtada khobar. Kemudian kana wa akhwatuha, atof. Nah, ini nanti berhubungan erat dengan dasarannya itu terkait tanda-tanda i'rab itu. Karena sangat berhubungan sangat. Dan pasti menyangkut dengan tanda-tanda i'rab. Gitu teman-teman rahimakumullah. Halo? Baik, Kaifa, intakum soal qabla nahtatim. Maaf ya. Ustadz, Baik. antara belajar nahwu dengan memperbanyak mufrodat itu kita dahulukan yang mana, Ustadz? Yang pertama, sebenarnya berbarengan, berbanding lurus antara nahwu sama kosakata itu. Soalnya tanpa kosakata itu nanti nggak bisa nerjemahkan. Misalnya paham betul dengan nahwu ya, tapi kosakatanya kurang, ya tidak bisa menerjemah. Bisanya baca harokat akhirnya saja. Contoh ya, misalnya teman-teman nggak punya pembendaraan kalimat al-hadfu. Al-hadfu, nggak punya pembendaraan kalimat al-hadfu. Pasti kalau teman-teman paham nahwu, bisa baca fu-nya saja. Ininya nggak bisa. Karena yang kedua ini berkaitan erat dengan kosakata. Ini. Kalau nahwunya di bagian akhirnya. Gitu ahli muhlisin. Ada tip-tipnya, Ustadz, untuk mempercepat eh, pembandaraan kosakata itu. Oke, kalau di pondok atau di madrasah itu ada kitab yang dihafal. Berikut juga maknanya. Jadi di pondok itu ada istilah ujian baca kitab. Ujian baca kitab di situ dia membaca kitab kosong dan sebelumnya itu dihafalin plus terjemahnya plus maknanya. Dari perbanyak menghafal kitab itu, nah itu nanti berbanding lurus dengan pemahaman nahwu sorofnya. Jadi bagaimana kalau tipsnya? Emang nggak ada tips yang mudah teman-teman ya. Jadi kalau ahli muslim ini dari mana? Tapi saya tahu cuma saya lupa dari mana. Dari Tuban, Ustadz. Tuban. Nah, Mm-mm. perbanyak baca kitab kuning. Misalnya Hmm. petokan kitab Nasohilu Ibad.
Ya, Ahimul Yasin bisa baca Pego. bisa Ustaz. Nah, Boleh. beli kitab Nasohil Hibat Makna Pesantren. Nah, itu di pondok dihafalkan. Misalnya Fathul Qorib itu dihafal. Dihafal misalnya setengah kitab dihafal, kemudian ujiannya membaca tanpa makna, kemudian diterjemah dan ditanya nahwu sorofnya. Gitu. Atau beli kitab yang ada maknanya, kemudian beli kitab yang tidak ada maknanya. Kemudian dimaknani sendiri, dikasih terjemah sendiri. Gitu. Jadi emang harus nahtaju ilatu li zaman. Kita butuh waktu yang lama, nggak bisa mak jegagi gitu, nggak bisa teman-teman. Misalnya ada metode baca kitab 30 hari misalnya. Saya jamin, saya bisa pastikan bisa, tapi kitab itu nggak bisa yang lain. Misalnya kitab apa ya? Misalnya Al-Ala lah, misalnya katakanlah Al-Ala. Kitab akhlak yang tipis, bisanya hanya itu karena hafal. Itu. Karena kami di pondok itu MI ada nahwu sorof, MTS ada nahwu sorof, kemudian aliyah ada nahwu sorof, bahkan kuliah pun ada nahwu sorof. Karena yang dibutuhkan itu kontinunya sama istiqomahnya dalam mempelajarinya. Itu nanti yang kita bisa sampai mempunyai zauk. Zauk itu perasaan ketika ilmu kawaidnya itu sudah nempel, benar-benar nempel. Jadi baca kitab apapun bisa. Minimal hafal satu kitab, misalnya Fathul Qorib, misalnya ya teman-teman, Fathul Qorib hafal maknanya. Baca kitab fikih yang lain insya Allah bisa. Karena masih ada hubungannya terkait fikih. Gitu. Gitu, Akhi Karim, rahimakumullah. Syukran Ustaz. Afwan. Jadi emang bahkan di pondok pun juga misalnya 12 tahun pun belum tentu bisa baca kitab. Kapan bisanya? Ketika sering mutolaah, ketika sering baca. Misalnya anak mondok 6 tahun, tapi cuman ikut diniyah, nggak pernah belajar, nggak pernah mencoba untuk menghafalkan kitab, ya nggak bisa, pulangnya nggak bisa. Pulangnya belum tentu dia bisa baca kitab, walaupun sudah 6 tahun. Apalagi yang masih belajar 2 bulan, 3 bulanan. Gitu. Jadi, yang penting usaha. Nanti Allah yang memberikan pemahaman ketika sudah waktunya. Insya Allah kalau tetap berusaha, tetap misalnya menghafal, ya menghafal, minimal yang di sini menghafal i'rab, kemudian tipis-tipis membaca kitab dan menghafalkannya, insya Allah nanti lambat laut akan bisa teman-teman. Tayyib, li'anna waqtana qad intaha, hayana tatim dirasatana bikiraatil alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.